Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian para bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimu shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, di malam yang cerah ini, Jumat malam Sabtu, tanggal berapa sekarang ini hijriahnya? Hijriah pun tanggal pinten nggih? Hah? Tanggal hijriahnya tanggal berapa? 5 Rabiul Tsani ya. Tanggal 5 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal berapa sekarang ini? 20 Oktober tahun 2023 Miladiah atau Masehi. Alhamdulillah, di malam yang cerah ini Allah takdirkan kita bisa kita duduk di majelis ilmu yang kita insya Allah niatkan dalam rangka ijabatul dakwah, memenuhi undangan dari Bapak Andri Sulistianto. Alhamdulillah, dan putranya siapa Pak, siapa putranya pun? Muhammad Anwar Novianto. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita bisa memenuhi undangan ini, pertama kita mendapatkan pahala. Karena apabila seorang muslim itu diundang dan undangannya adalah perkara yang baik, bukan undangan untuk berbuat maksiat, maka Nabi menyuruh kita untuk memenuhi undangan. Jadi sebagaimana dalam hadis Nabi SAW,
Fa idza du'itum, apabila kalian diundang, maka fa'ajibu, maka penuhilah undangannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang ketika kita diundang untuk acara-acara yang baik, apalagi acara semacam ini, pengajian, insya Allah kita digolongkan hamba-hamba Allah yang kita ini telah dianggap melakukan satu kewajiban, melaksanakan satu kewajiban, yaitu memenuhi undangan dari saudara kita sesama muslim, yaitu Bapak Andri Sulistianto. Terus, masyaallah. Alhamdulillah. Saya tadi kalau mau ngobrol-ngobrol sekedap kali Ustadz kita, Ustadz Taftazani, bahwa alhamdulillah sejak tahun kurang lebih 1993 di sini sudah ada pengajian, dan sampai sekarang ini di daerah Sambirjo ini tetap istiqomah ada pengajian. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seorang muslim di tengah-tengah atau di sela-sela kesibukannya sehari-hari untuk bekerja, sebagiannya untuk belajar yang masih belajar atau yang masih berkuliah, untuk memenuhi nafkah keluarga, kita terus istiqomah mencari ilmu. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Lebih-lebih di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis yang hasan, bahwasanya mencari ilmu itu bukan hal yang remeh atau hal yang tidak ada faidahnya. Bahkan mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Bahkan lebih daripada itu, ternyata talabul ilmi itu adalah thariqun ilal jannah, jalan yang akan mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, di jalan itu dia mencari ilmu agama Islam, belajar ilmu agama Islam, walaupun mungkin dia mengantuk, dia payah dan lelah karena dari pagi hingga sore, bahkan ada yang sampai menjelang maghrib masih bekerja, namun dia mau meluangkan waktunya, lelah-lelahnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini boleh dikatakan temanya adalah tasyakuran rumah bengkel, apa namanya Mas? Pak Birda? NHS. NHS itu apa? Nopo niku? Kepanjangannya apa? Hah? Kok empanya susah, apa ini? Novian Home Service, Masya Allah. Jadi rumah bengkel, biasanya rumah Quran ini rumah bengkel ini. Rumah bengkel NHS. Dan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mudah-mudahan nanti ini alhamdulillah yang hadir sebagiannya membawa roda 5 ini ya. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa dibutuhkan dan di sini bisa mengatasi, dibawa ke sini saja dan bisa dipanggil ya. Menerima COD. Jadi panggilan bisa ya. Dan termasuk bab ta'awun ya antara sesama muslim, dan ini bisa mengikat ukhuwah imaniyah dan islamiyah kita dengan sama saudara kita. Maka hendaknya kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa. Dan termasuk tolong-menolong adalah yang punya bengkel membantu saudaranya, bukan menipu, bukan apa itu. Jadi misalnya pun boten kerusakan diwarah wonten kerusakane. Nah, tidak begitu. Kalau jujur, insya Allah
keberkahan itu akan mengalir. Jadi saya sering sampaikan ya, di masyarakat sekarang ini yang namanya as-sidqu menjadi barang langka. Padahal Nabi SAW bersabda, alaikum bisidqi, wajib kalian berpegang dengan kejujuran. Jujur itu pada Jawa mujur, bukan jujur ajur ya, buatan. Jujur itu mujur, akan beruntung. Seorang yang jujur akan beruntung, akan sukses walaupun ujiannya itu ada. Orang yang jujur itu mesti mendapatkan ujian ketika dia berpegang dengan kejujuran. Tapi kalau kita ingat hadis tersebut, alaikum bisidqi, hendaknya kalian memegang teguh kejujuran, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sungguhnya kejujuran itu bisa membawa dan mengantarkan kepada perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan perbuatan baik itu akan membawa seseorang ke dalam al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hal yang baik ya. Jadi usahakan kalau kita punya rezeki atau kita bersyukur kepada Allah, okay? Dan mungkin Pak Andri dan Pak Muhammad sinten asmane? Anwar Novianto mungkin belum sempat sujud syukur ketika diberi nikmat, sujud syukur. Selain sujud syukur ya, kita juga sebagai bentuk syukur itu adalah rumahnya atau kediamannya itu dibuat pengajian. Itu termasuk bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu bukan hanya dengan lisan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, tapi juga syukur itu harus ada pengakuan di dalam hati bahwa semua nikmat ini hanya Allah yang memberikannya, bukan hasil usaha kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dengan usaha kita yang tidak begitu maksimal, tapi Allah memberikan sesuatu yang lebih. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu anggota badan kita ajak bersyukur dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan yang paling utama bagi seorang muslim itu sebenarnya adalah thalabul ilmi. Sebab sholatnya dia akan diterima, puasanya akan diterima, hajinya diterima, umrohnya diterima, sodakohnya diterima, dakwahnya diterima. Kalau dia thalabul ilmi, dia mau mencari ilmu sehingga dia faham ilmu, yang dengannya, dengan fahamnya dia kepada ilmu agama itu akan membuat dia ibadahnya bagus, sholatnya sempurna, puasanya diterima, hajinya mabrur, dan seterusnya. Ini pentingnya saya mengingatkan di awal kajian ini untuk kita senantiasa thalabul ilmi. Dan yang namanya mencari ilmu itu tidak ada kata pensiun. Yang diwong kayak pensiun Ustaz, boten barang kata niku. Pensiun kita kalau ada berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bapak titik-titik sampun kapundhut, sampun sowan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, itu kita baru berhenti mencari ilmu. Indah sekali para jemaah. Kalau kita menutup kehidupan kita di alam dunia ini, kita tetap istiqomah mencari ilmu. Yang pados duit itu mboten enten enteke, golek duit mbok di napa niku dientekne tenagane. Ora ngerti wayah. Paribasane 24 jam pados duit niku mboten enten telase niku. Lan mboten bakal manahe niku saged ayem, tentrem, bunga, bahagia, mboten saged. Tapi dengan kita mencari ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu kita, insya Allah kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya kesenangan. Mohon dibedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Banyak orang diberi kenikmatan dan kesenangan hidup dunia, tapi kebahagiaan tercabut dari rumah tangganya. Tapi banyak orang kenikmatan dunianya terbatas, kadang-kadang dia kesusahan, tapi kebahagiaan meliputi seluruh anggota keluarganya. Maka penting ini untuk disampaikan. Pada malam hari ini para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait beberapa hari ini sebagian saudara kita diuji dengan ujian yang berat. Kita tidak usah mempermasalahkan apa persoalannya. Cukuplah seorang muslim itu ibarat laksana satu bangunan. Dan ibarat laksana satu tubuh.
Kalau tubuh yang satu merasakan demam, tidak bisa tidur, maka para jamaah tubuh yang lain pun ikut merasakan hal yang sama. Maka kita sebagai muslim jangan sampai kita ketika saudara kita ditimpa, diuji dengan berbagai macam musibah, bencana, kemudian kita tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki simpati dan empati. Jangan sampai. Minimal kita mendoakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, sesama muslim, khususnya yang di hari-hari ini diuji dengan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saudara-saudara kita kaum muslimin di bumi Palestina, di negeri Asyam. Maka kita kaji ini, mudah-mudahan ini sebagai nasihat buat kita untuk kedepannya jalankan apa yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Jadi nanti ini saya bacakan judul pengajiannya, Asbabu Husuli Nasrillah, sebab-sebab didapatkannya, diperolehnya pertolongan Allah. Ini sebenarnya saya tuliskan di sini para jamaah ada 1, 2 sampai 7 poin. Biasanya saya membahas 1 poin itu kurang lebih 20 sampai setengah jam. Berarti kalau setengah jam kali 7 3,5 jam insyaallah. Insyaallah pengajian kita ya maju mundurnya 3,5 jam ya. Nanti tolong ya peraturan ini kita harus taat peraturan. Peraturan di sini kalau lihat jam saya akan panjang, tapi kalau tidak jam insyaallah saya tidak sampai 1 jam selesai. Jadi peraturannya begitu saja. Pokoknya nek sing ndelok HP kok ndelok jame, wah tak suwekne. Aku tak gesowi gitu. Sampai selesai 3,5 jam. Tapi kalau semua mendengarkan dengan baik, kemudian ini insyaallah saya cepat selesai. Wong kula piyambak nggih boten betah lungguh suwi kula niki. Nggih, wong lemu ngeten iki lungguh suwi rada rapate betah. Gitu. Kadang mlaku-mlaku, kadang nggih napa leyeh-leyeh namine tiyang tip. Sebab-sebab datangnya pertolongan Allah. Saya bacakan poin-poinnya dulu. Nanti kalau tidak selesai kan panjenengan bisa merujuk, ya cari ceramah-ceramah, cari di Google sekarang kan banyak, Pak. Ya. Sebab pertama, kalau kita ingin ditolong Allah, ditolong urusan dunia maupun akhirat. Bahkan yang paling remeh ditolong urusan kerja. Jadi ini mohon nanti ya, yang kerjanya agak susah, rezekinya, dagangannya sepi, jalankan sebab-sebab ini. Nanti luar biasa akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalankan sebab-sebab ini. Yang pertama adalah al-iman. Sebab pertama, jika kita ingin ditolong Allah, kita harus betul-betul beriman. Iman ini mencakup rukun-rukunnya yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman itu percaya dan yakin. Kemudian iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir itu hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi didatangi seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, rambutnya hitam bersih. Ternyata laki-laki itu adalah Jibril alaihissalam, datang untuk mengajarkan agama kepada para sahabat yang ketika itu duduk-duduk di masjid bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah setelah iman wal amalus saleh, disusul kalau kita ingin ditolong Allah, kita harus istiqomah beramal soleh. Yang kula aturaken dhumateng panjenengan, salate pun enjel-enjeli. Ki mau salat duhur, asare ra salat, maghribe bablas, isyae turu, subuhe bangkong, gitu. Pun ngoten. Berupaya kita dan tumbuhkan perasaan menyesal. Nggih, kedah wonten getun yen panjenengan telat salatipun. Kados panjenengan getun gitu, diundang koncone bareng teko, lah kok wis entek panganane, ditraktir. Jare mbok bosi lho, mau kanca-kanca mangan kabeh sampean tekone keri. Lah, kan kita menyesal itu. Lah, tumbuhkan seperti itu, penyesalan seperti itu. Apabila kita telat berjamaah, kita telat ketika kita datang, imam sudah habis salam dari sholatnya. Kalau ada tumbuh perasaan seperti itu, insya Allah dekat sekali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berjamaah poin-poinnya dulu nggih. Ini strategi dai ngoten niku biasane nggih. Nanti kalau saya hanya mampu membaca 2 berarti undangan maneh. Lha ngono lho. Jadi strateginya begitu nggih Pak Bimo nggih. Ngoten niku strategi saya itu. Makanya saya ngaji gak banyak-banyak ben terus diundang. Sebab ilmu itu kalau banyak disampaikan dalam 1 hari dilupakan.
Tapi kalau sedikit disampaikan, diingat, dan ngajinya bisa istiqomah. Yang ketiga adalah para jamaah, taqwallah. Kalau kita ingin ditolong Allah, harus takwa. Takwa itu unsurnya dua, yaitu fi'lul awamir, menjalankan perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan. Baik perintah Allah maupun larangan Allah, dan juga perintahnya Rasulullah, dan juga larangannya Rasulullah. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang keempat adalah al-iktsaru min dzikrillahi, memperbanyak zikir, mengingat Allah, wa du'aihi, dan berdoa kepadanya. Jadi orang kalau ingin ditolong Allah, perbanyak zikir dan doa. Coba panjenengan baca biografinya Panglima Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Siapa? Panglima Besar Sudirman. Ternyata beliau itu diantara sebabnya beliau itu diselamatkan oleh Allah, padahal sudah dikejar-kejar, dan banyak pengecut yang pengkhianat yang membocorkan keberadaannya Panglima kita Jenderal Besar Sudirman itu para jamaah, Pak Dirman itu alhamdulillah lolos terus dari rencana jahat Belanda untuk dibunuh. Bahkan beliau meninggalnya kan karena sakit paru-paru itu beliau. Di usia sangat muda lah, kalau tidak 34-36. Beliau dulu guru seorang ustadz di SMP Muhammadiyah di Yogyakarta kan. Jadi kita harus bangga, Panglima kita ini santri dan santri. Panglima kita ini santri. Jadi insya Allah santri, kalau betul-betul santri, itu tidak ada yang menjadi pengkhianat dan pemberontak. Justru menjadi orang-orang yang berjuang untuk negaranya. Santri santri tidak akan menjadi pengkhianat. Santri itu dia rela berkorban, mengorbankan hartanya, jiwanya, waktunya untuk agama dan negaranya. Dan itu sudah terbukti ya, dari pahlawan nasional yang sekian banyak itu, saya katakan 90% bukan hanya muslim, kiai, tokoh agama dan santri. Kalau lihat pakaiannya Pangeran Diponegoro, dipastikan beliau kiai. Karena memang muridnya kiai beliau ketika itu. Walaupun beliau itu adalah putra mahkota raja, putranya sultan, dan calon sultan beliau itu sebenarnya. Tapi beliau adalah seorang santri sekaligus kiai, tokoh agama. Coba ya, tidak ada perang lo gawe sorban lo pada zaman damel jubah. Bayangkan itu. Pangeran Diponegoro menunjukkan kesantrian Pangeran Diponegoro. Dan saya yakin seperti itu. Seorang yang betul-betul tidak diragukan kesantriannya, perjuangannya tidak diragukan. Baik untuk agama maupun untuk bangsa negaranya. Tidak diragukan para jamaah. Ngapunten. Saya sebutkan sebenarnya tokoh Indonesia banyak. Ada yang namanya Syekh Ahmad Surkati, pendirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada namanya Ki Haji Ahmad Dahlan, dulu namanya Muhammad Darwis, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Ada yang namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu pendiri Nahdlatul Ulama. Semuanya itu berjuang untuk agama dan negaranya para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba dikarenakan resolusi jihad ya dari Kiai Hasim, anak-anak muda dari seluruh Jawa Timur, terutama anak-anak Surabaya itu berjuang tanpa kenal takut. Itulah perjuangan ulama-ulama kita. Ini perlu saya kupas ini. Karena sekarang anak-anak muda tidak belajar sejarah, ngertine game online, ngeslot nggih. Cacah nom ngopi. Lah ngopi pirang-pirang jam. Jajal kon ngaji ngenten iki. Napa purun cah nom nome. Ora ngerti sejarah belas cacah nom iki. Jadi bahaya ini para jemaah. Akan dirubah nanti. Orang tidak ngerti sejarah bangsa ini, bagaimana perjuangan dahulu ulama-ulama kita untuk memperjuangkan agama dan bangsa dan negaranya. Sampai detik ini para jamaah nun sewu, panjenengan kalau melihat semua ormas Islam itu di dalam mereka berjuang untuk agama dan negaranya luar biasa. Luar biasa. Coba aja, jenengan butuh saya ngitung asetnya yang lain. Jenengan hitung mawon aset Muhammadiyah, belenger jenengan. Perguruan tinggi ini lebih dari 100. Pasti belenggar, gak usah ngitung Al-Irsyad Islamiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Waton, lain-lainnya. Satu ormas saja, persyarikatan. Jangan hitung coba, asetnya berapa.
rumah sakitnya berapa, panti asuhannya berapa, ya. Kemudian apalagi para jemaah? Apalagi nopo lagi? Perguruan tingginya berapa, TK-nya berapa, SDMI-nya berapa, SMP-nya berapa, SMA-nya berapa, pesantrennya berapa, luar biasa. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kalau cukup ya saya kaji, kalau tidak cukup baca poin-poinnya saja. Yang penting lah memenuhi undangan makan tuh Pak. Lah nggih ngaji ini suwi-suwi. Nggih. Oh, kan undangannya makan-makan. Syukuran nih kan nyata tuh syukuran nih. Oh jenis syukuran nih. Syukuran masih berkaitan kali ini gila. Hah? Nah ini gila, cangkeman nggih. Terus gak aduh kok ngene iki ta. Jadi ngajine pokoke ukur-ukur wong ini jamaah pengajian kabeh lek tak kandhani ya kok nguyai segoro lek nek wonten Ustaz Taftazani enten Ustaz wis pinten ka Ustaz kathah itu mriki niki. Ustaz Bilal, Ustaz Irfan, mboten saged kula sebut niki jamaah minimal ini orang-orang senior, enten Pak Indro ini senior ini wis sampai jenggotnya putih lagi. Wis senior niki punan gitu. Lagi sampai wis santri selawase pokoke gitu. Alhamdulillah ini. Lah nguyi segoro lek kula dalili wong-wong senior ngeten iki. Tapi kan ini kita kan namanya atawasau bil haqqi bisabri wasul haqq itu kan kita bertawasau saja. Saling mewasiati saja. Murojaah lah ibaratnya. Ini yang keempat tadi. Yang keempat apa tadi? Memperbanyak zikir dan berdoa. Yang kelima, al-khamis nusratullah. Kalau kita ingin ditolong Allah, tolonglah Allah. Jadi tolonglah Allah. Dan menolong Allah itu menolong agama Allah. Misalnya saya beri contoh ya. Jangan dikira orang yang mewakafkan sebidang tanahnya untuk masjid atau musola itu bukan menolong Allah. Dia menolong Allah. Jangan kira orang yang membangun musola atau masjid itu bukan menolong Allah. Dia menolong Allah. Jangan dikira orang yang istiqomah adzan 5 waktu itu bukan menolong Allah. Dia menolong Allah. Jangan dikira yang bersih-bersih masjid itu bukan menolong Allah. Menolong Allah. Imam masjid menolong Allah. Khatib Jumat menolong Allah. Semuanya ini dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah kalau ingin ditolong Allah dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat kelak adalah as-sabru, bersabar. Sabar itu unsurnya 3 para jamaah. Kebanyakan dari kaum muslimin sabarnya di poin yang ketiga. Poin pertama, kedua tidak faham. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Yang kedua apa? Was-sabru 'anil maksiyah, bersabar meninggalkan maksiat. Jadi harus sabar, Pak. Misalnya jenengan ngapunten nang imbong roh wong wayu. Niku sak ustate mesti nyawang gitu. Gitu. Cuma rotok gini lek ustaz iki rotok isin gitu. Nah, mesti itu. Tapi karena kita ingat itu dosa, kita tundukkan pandangan. Kita ingat di rumah ada istri, kita segera pulang ke rumah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang tidak punya ilmu agama, bablas, Pak. Bablas, lek perlu ben sore dicegat, bocah lek sore lewat kene jam 4, dicegat terus mawon. Tapi kalau orang punya ilmu agama tidak. Kalau dia ingin menikahi, dia datang ke rumahnya. Dia ta'aruf, dia izin kepada ayahnya, walinya untuk nadhar, nontoni, melihat. Setelah itu khitbah, melamar, meminang. Setelah itu akdun nikah, akad nikah. Setelah itu walimatul urus, resepsi pernikahan, dan seterusnya. Tapi orang yang tidak mengerti ilmu keagama tidak demikian. Maka harus sabar. Kemudian sabar yang ketiga ini yang banyak difahami oleh masyarakat adalah was-sabru 'alal musibah, sabar di atas musibah. Jadi sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar ketika kita diberi musibah. Di dalam hadis disebutkan para jamaah rahmat Allah taala tentang sabar di atas musibah itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa yang dikehendaki oleh Allah pada diri orang itu ada banyak kebaikan. Khairan di sini kata para ulama ketika disebutkan dengan sigat nakirah yufidul umum, memberi faedah umum, banyak kebaikan, bukan hanya satu kebaikan. Siapa yang Allah kehendaki dirinya ada banyak kebaikan, diberi banyak kebaikan, yusib minhu, dalam riwayat yusab minhu, dia akan diberi musibah, dia akan diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, siapa manusia terbaik yang dulunya sebelum sukses diberi banyak musibah?
Rasulullah Muhammad SAW. Musibahnya itu sudah datang ketika beliau masih di dalam kandungan. Saat di dalam kandungan kurang lebih 2 bulan, dalam satu riwayat ini ya, ayahandanya Nabi Muhammad sudah wafat. Jadi Rasulullah itu lahir sudah yatim, tidak punya ayah. Yatim itu man laisa indahu walidun, man laisa indahu walid. Siapa saja yang tidak punya ayah itu adalah yatim. Beliau usia 2 bulan para jemaah. Jadi di kandungan masih 2 bulan, ayahnya meninggal. Lalu setelah itu lahir, usia 4 tahun ganti ibunya meninggal. Disusul kakeknya, disusul pamannya, ujian demi ujian dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi hasilnya apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba jarak dari Sambirjo, saking Sambirjo niki ngantos dumugi Mekah Al-Mukarramah pinten niki? 10.000 km. Nek mboten semana mboten percaya jenengan Google Map dhewe. Lah 10.000 km. Wis kira laku lah kurang luwih 10.000 km nih. Itu dari Cengkareng Jakarta sampai mana? Jeddah itu. 10.000 km. Agama Islam bisa sampai sini. Kalau bukan karena kesabaran Nabi ketika mendapatkan musibah demi musibah, Islam tidak bisa sampai ke sini para jamaah. Maka kita perlu sabar. Ya, buka bengkel seperti ini nggih, Mas Novianto sing sabar nggih, Pak Andri sabar. Mboten usah gontok-gontokan. Sepi ya dilakoni. Nggih maca Quran apa nggih selawatan apa ngoten, apa nyetel ceramah agama teng YouTube dibanterne kaya teng mriki ison ngoten. Ngrungokne ceramah. Lah iki enten soane ngrungokne ceramah enak. Mungkin enten napa niku konsumen dilayani yang bagus ya, jujur apa adanya gitu. Kadang-kadang sedekah. Alah Mas, mek ngono Mas, gak usah Mas. Pinten Pak? Wis ora usah men go mulai. Mek ngene tok. Sampai di orang tua duit. Ya, coba itu ada di Facebook itu viral. Gara-gara ada anak SMP 2 itu rodanya, bukan rodanya itu apa namanya, fanbednya itu loh, motor metik itu cepot gitu. Terus dibawa ke bengkel diganti, kebetulan di bengkel itu banyak fanbed masih bagus bekas, dicarikan cocok dipasang. Terus dia ngeluarkan duit pinten Pak, duitnya dihitung receh-receh. Ternyata dia ini apa, teman-teman ini patungan, gitu, patungan untuk membantu memperbaiki motornya si teman yang ini. Ternyata sama tukang bengkelnya pun silakan bawa pulang saja, nggak apa-apa, sudah nggak usah bayar. Masya Allah, berkah seperti ini. Akhirnya viral, wong kabeh do teko mriku mesti, gitu. Karena Allah, kalau kita menolong hamba Allah, kita akan ditolong Allah para jemaah. Kula suwun nggih, mensete sing pun ngaji niki, empun kados mensete wong sing gak ngerti agama. Tiyang sakniki, wong kuwi mesti ngrusuhi ae. Mun ngoten mensete. Wis Mas rene lho Mas, gak apa-apa aku mbok rusuhi ra apa-apa Mas. Alah kadar ngono tok lho. Gitu. Coba Pak, mensete dirubah. Kalau kita mau menolong orang, Allah akan menolong kita. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhi. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Coba saja. Tolong orang. Nanti kita ganti ditolong orang, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu. Kalau kita mau menolong orang, kita akan ganti ditolong orang, para jamaah. Suatu hari saya itu dibawa oleh teman. Waktu itu perjalanan sama anak saya lupa sama siapa lagi. Ada teman saya namanya Haji Gunarto dari Jakarta. Beliau ini teknisinya Toyota, mobil Toyota di Saudi Arabia. Kerja di Provinsi Al-Aqsa, di kota Al-Mubarros. Kebetulan ikut ke pengajian bersama saya begini, namanya Haji Gunarto itu. Usianya ya sebaya dengan saya, 49-50 kurang lebih. Lah beliau ini suatu hari sama saya itu, pas sama saya ada mobil mogok, terus dia berhenti, ditanya ada apa Pak, dibuka kapnya, di betul-betulan dikit, pun dibuat jalan lagi, jalan pakai bahasa Arab tapi Pak wong Arab nggih. Ini hanya cerita saja. Suatu hari kami perjalanan jauh Pak, di padang pasir. Di Arab itu panjenengan kalau hanya Mekah Madinah saja, belum tahu Saudi itu. Saudi itu kadang-kadang padang pasir 200 kilo tidak ada rest area. 200 kilo tidak ada rest area. Kalau macet wis innalillah wis wa inna ilaihi rajiun, wis maca selawat ing kathah, ndonga sing akeh, muga-muga enek sing liwat
Lah itu ceritanya anak saya lupa Abdullah, anak saya pertama tuh bagaimana kebelet pipis. Lah mboten enten area kan akhirnya minggir kendaraan, pipis teng padang pasir. Kita mesti sedia di mobil mesti sedia apa? Air itu air mineral sedia. Wes le kene. Lah Pak Gunarto itu lupa kalau padang pasir itu semakin ke sana menjauh dari jalan itu semakin dalam. Kalau yang dekat jalan itu kan sudah dipadatkan, Pak. Yang ke sana semakin dalam. Akhirnya mobilnya terperosok. Nah, saya kasih resep Bapak yang belum pernah terperosok. Mobil itu kalau terperosok, tidak boleh maju, tambah jauh terperosoknya matur nuwun nggih. Panjenengan Pak Novianto nggih. Oh, senes. Pak sinten? Pak Habibie. Nggih, berarti itu saya dulure. Nggih, pun nggih. Akhirnya terperosok, Pak. Pak Gunarto sama saya kurang pengalaman di padang pasir. Saya tuh selama di Saudi Pak nyopir hanya 1-2 kali aja, jarang loh. Lah nopo wong enten supire enak diterne ngoten mawon. Nah, akhirnya dipaksa maju, bannya puter, akhirnya bau seperti angus. Tapi terakhir diberhentikan. Terus ada orang Arab datang. Ternyata dia ini tahu begitu ada terperosok itu langsung dia minggir, padahal sama keluarganya ada anak istrinya di mobil itu. Tahu-tahu mundur seret, loh kok mundur gak maju, malah mundur beto tali, ditalekne teng burine mobile kanca kula Fortuner niku, talekne mobile piyambake-piyambake mboten itu GMC niku, mobil Amerika. Tarik mundur, walah tibanya mundur nih. Jadi mboten asal maju. Sebab kalau mundur niku pun pasek niku sudah padat yang belakang itu. Jadi tarik mundur seret, selamat. Lah waktu itu ada polisi sebelumnya. Polisinya nggak bawa tali, ditunggui kita sama polisi itu. Terus ada mobil berhenti, dihentikan sama polisi, ditolong. Masya Allah. Itu kalau tidak ada orang, mungkin sampai besok kami menunggu di situ, Pak. Ya lek nggawa pangan lek ora. Terus makan opo gitu. Padang pasir paling niku, kadal padang pasir niku dop paling gitu. Ya tidak ada apa-apa, Pak. Kering kerontang bayangkan. Dan padang pasir yang perawan tuh ngeri. Panjenengan mboten nate meresani lek jalur Mekah Madinah, kemudian Mekah Jeddah itu bukan perawan lagi, wis gak perawan padang pasirnya itu. Kalau yang masih perawan tuh begini loh, seperti gundukan, bukan rata begini. Kalau rata sudah tidak perawan, begini, seperti gundukan, terus banyak pohon-pohon yang tinggi yang berduri. Dan biasanya ada anjing liar, ada ular, ada serigala di sana. Serigala, dhi'ab, kalab, anjing dan ular hayah. Itu banyak di padang pasir yang seperti itu. Sebab sebelum kejadian itu saya sudah pernah sama syekh saya itu ke pelosok membawa bis mini itu, bis yang 30 penumpang itu. Mau masuk ke padang pasir. Ya, itu caranya mundur bukan maju ya. Karena yang belakang tadi kan sudah dilewati, sudah padat, jadi lebih mudah mundur daripada maju. Maju semakin berat nanti diangkat mobilnya. Ini tadi berjamaah bahwa kita itu harus sabar. Dengan sabar Allah akan menolong kita. Banyak orang-orang sekarang tidak sabar. Usaha sepi, ganti usaha lagi. Yang sana sepi lagi, ganti lagi. Jadi mulai dari awal terus. Coba sabar setahun, 2 tahun. Saya mau cerita sedikit. Bapak-bapak yang sepuh yang tinggal di Pare. Kulo rumian kan dari Mbah Kakung kulo. Mbah kulo niku Mbah MC Kasimo. Sebenarnya asmanipun Muhammad Khalil. Kasmo niku Mbah buyut kulo. Lek Mbah Kakung kulo Muhammad Khalil niku. Niku kulo dari daerah Pancaran ini kata Cina nipun nggih, ras Cina itu. Orang Cina itu, Pak, setahun sampai 2 tahun sampai 5 tahun sepi, tetap buka, tokonya tidak diganti itu. Utara saya namanya dulu Kohyong. Dia ngontrak ya. Ini sebenarnya utara saya itu rumahnya masih saudara. Sekarang Husada itu, toko apotek Husada. Dikontrak oleh Kohyong. Sekarang Kohyong itu di selatannya Masjid Taqwa. Menghadap ke utara dia. Masjid Taqwa Pare. Itu jualannya apa? Panjenengan preso? Waktu itu saya ingat saya ya. Gula putih, minyak goreng, kelentik itu yang curah itu. Kemudian jagung untuk pakan kemudian beras. Tapi istiqomah bertahun-tahun. Sawepi, kula jamin sepi. Wong kula tanggane ngertos. Sawepi. Tapi ya tetap dia buka orang Cina itu. Dan ketika itu ibu saya cerita,
Ibu saya kalau memberi nasihat kepada kita, wong Cina ile ya, lek gung sukses ora tau jajan. Lah wong Jawa lagek mendrip-mendrip payu dagangane jauh ajan bakso, pentol celup, pentol apa ngono. Wes wong Jawa ini. Lagek nyambut gawe diterima jauh ajane itu gede nih. Makanya rumah tangga 15 tahun ora duwe apa-apa. Tapi orang Cina lihat ya. Sawabar, tapi jangan bakhil seperti mereka juga, nggak benar itu. Mereka kadang-kadang bakhil atau sedekah, ya itu juga tidak bisa membuat kita barokah juga. Tapi mereka itu hemat, pada zaman tidak boros. Itu saya lihat sendiri, ya. Kemudian yang ketujuh adalah kalau kita ingin ditolong Allah, at-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Coba disebutkan poin-poinnya dulu ya. Yang pertama, kalau kita ingin ditolong Allah, beriman, al-iman. Yang kedua, al-amalus soleh, beramal soleh. Yang ketiga, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yang keempat, al-iktsaru min dzikrillah wa du'aih, memperbanyak zikir dan doa. Yang kelima, nusratullah, menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Contoh nggih, Bapak, nun sewu. Jenengan lek ditunjuk, Mas, sampai tak angkat dari takwir masjid nggih, ngoten lho. Wis ora usah gak nggih. Mas sampai tak dadekne pengurus cabang Muhammadiyah atau pengurus ranting Muhammadiyah atau pengurus misalnya pun ranting NU, nggih, ngoten mawon. Pokoknya untuk agama nggih, ora usah gak usah nggih. Sampai tak dadekne pengurus napa namine itu panti asuhan, nggih gitu aja. Karena kita nanti akan ditolong Allah kalau kita menolong agama Allah. Akan ditolong Allah. Jangan sampai kita mengatakan tidak, walaupun kita sibuk. Diterima para jamaah. Dulu para sahabat itu tidak ada yang menolak kalau diutus Rasulullah SAW. Makanya mereka ditolong. Abu Hurairah saat Rasulullah masih hidup itu sering mengganjal perutnya karena lapar. Kemudian berguling-guling di Masjid Nabawi yang waktu itu masih berupa tanah pasir. Lalu Rasulullah tidak banyak bicara, dibuka agemani Rasulullah, ditutui. Aku ya wis telu malahan. Abu Hurairah ketika itu 1 atau 2 saya lupa riwayatnya. Rasulullah sudah 3 batu, berarti kurang lebih 3 hari tidak makan. Lah wong sakniki kiat, Pak. Isu arena sarapan yang warung sampean. Wis kudu nesu arena sarapan ki mboten sampean, mboten jenengan kula, gitu. Mboten arena sarapan wis warung, arena kopi ning omah warung. Coba di sini luar biasa, Pak. Warungnya kuwatah. Mbuh ning Pare kuliner paling banyak sedunia mungkin. Bakul akeh sak deret iki lho. Sak jalan mulai dari perempatan Mustaqim sampai ITC itu warungnya berapa? Bijing kalau tugasin jenengan ngitung warungnya. Loh bener, mari kalau tugasin ngitung aku jan rono. Lah wong-wong lho kalau tinggal di grup ngeposting mesti ngopi bersama, makan apa nasi pecel bersama, ustadznya rada dijak ya. Buka kualat ngono kuwi. Lah nggih, posting tok sedang ngopi bareng. Kula nggih ngertos ini, kadang Pak Nabil, kadang Pak Birda, kadang Pak Irul posting panganan tok, ustadz gak dijak belas ini. Gak wedi kualat ta ini. Gitu. Ya minimal bungkusnya toh. Bungkusnya diampere kula mesti buka pintu kula. Dadi ketok tak ketok lho iki nggo bungkusan tak buka gitu. Ya, seperti itu para jemaah. Kemudian yang keenam apa? As-sabru, bersabar. Yang ketujuh, tawakal. Sampun pinten menit Mas Fauzi? Kalau sudah cukup saya berhenti. 43 menit. Dalilnya durung, saiki dalil. Jadi tadi masih dalil masih pemanasan dalilnya. Ini dalil tenanan ini sekarang. Enggak, saya kalau ngaji enggak banyak-banyak. Mbah kakung saya itu pokoknya 45 menit berhenti itu. 1 jam pelajaran wong wis gak konsentrasi. Nggih, karena sudah mikirin rono. Iku ilmu kang Mbah kakung jenengan nanti kemutan nggih. Mbah kula cuma kula ngejak guyon wong kula gak iso ngempet guyu. Lah Mbah kakung kula mboten guyu belas. Wong guyu kekel-kekel mau wenenge. Kok ya iso ngempet guyu. Lah kula mboten saged ngempet guyu. Nggih. Baik. Sekarang tentang iman aja. Saya kaji satu aja iman. Biar iman kita semakin bagus. Saya bacakan beberapa dalil, nanti kita tutup. Sebelum ditutup nanti kita doa ya. Mudah-mudahan rumah bengkel NHS ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikannya. Terus yang menjadi ownernya, pegawainya menjaga ibadah. Wae salat dhuwur-dhuwur, leren dhisik wis ora apa-apa. Mas, tak tinggal dhuwuran sik yo. Oh, malah tepak itu bau bagus.
Salat zuhur. Sampai lek apa duren iso kene anak musolane lha. Ini kamar mandi ini resik. Sediakan teh kados ngeten iki konsumen itu seneng itu. Kula lek teng bengkel enten musolane terus ditawari dhuwuran enten teh enten kopine wah kerasan gak mulih-mulih aku. Gitu. Seperti itu. Insyaallah digilangganan gitu. Nah, tapi ning bengkel wonge metu teh. Kaya wong utange gak disaur-saur metu tra iso ngguyu. Terus mari ngoten ditawakoni kaya jawabane kuwates. Wah, itu kok betul semar kula. Waduh, ngene iki seram balik maneh, ora bakal balik maneh. Tapi oh Pak, cobi kula tangklete Pak, ngoten niku. Kula mboten patos ngertos nek kanca kula niku enten sing ahli. Cobi kula tangklete mengke. Lek mriki mboten saged njenengan beto mriko. Wah, saweneng itu. Jadi orang itu Pak, kalau kita kedatangan tamu, muliakan tamu, bukankah itu ajaran Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Harus itu. Tamu itu kadang bertamu kepada kita, menjenguk, silaturahim, main, kadang-kadang ada keperluan bisnis dan seterusnya. Maka kita muliakan siapapun, insya Allah barokah, insya Allah. Coba ya, saya beri contoh hari sebelum saya bacakan dalilnya. Saudi itu setiap tahun, jangan dikira itu makan dari jamaah haji. Kalau cerita nih, pemasukan dari jamaah haji kalah dengan biaya pengeluaran setiap tahun. Jadi menggelontorkan dana. Jangan ngerti bahasa Arab, jangan ketik ya. Dana yang digelontorkan setiap tahun dari koceknya kerajaan itu untuk jamaah haji itu luar biasa. Tapi rezekinya tidak pernah kurang. Satu teman, saya kan ngisi pengajian di Aramco. Aramco itu Pertamina Saudi. Ada pegawai dari Indonesia cerita ke saya. Saya tanya, minyaknya Saudi itu kapan habisnya? Saya gitu. Kapan habisnya gitu? Oh Pak Ustadz, Saudi itu terbesar sedunia. Setiap hari 12 juta barel dieksploitasi. Nomor 2 Qatar 5 juta, setelah itu 3 juta itu kalau nggak salah Iran. Indonesia hanya 800 ribu. Padahal kebutuhan Indonesia 1,2 juta seharinya. Tapi hanya punya 800, jadi beli, impor. Saudi minyaknya sisa-sisa. Nanti ngombe saged nglangi saged minyaknya. 12 juta barel. Penduduknya hanya 25 juta, sepersepuluhnya Indonesia. Dan saya tanya, sumur yang sudah dibor, sudah dieksploitasi, diambil itu kalau diambil masih bisa diambil 75 tahun ke depan. Sumur yang sudah ditemukan titik-titiknya belum dibor, itu banyak sekali. Kapan melaratnya ngaten iki? Ibaratnya rekeningnya teng pundi-pundi dipangan 7 turunan tidak habis. Dimakan 7 turunan. Bukan seperti orang yang jualan jimat di Facebook itu. Ini jimat tidak akan miskin 7 turunan, saya jual butuh uang. Berarti mungkin turunan ke-8 gitu. Gitu. Keturunan ke-8 gak mandi jimatnya. 7 turunan tidak akan miskin gitu. Jimat itu lah biasanya nopo kayu, nopo niku bambu nih, pring apa petok. Jimat 7 turunan tidak akan miskin, tapi dia miskin jual jimat. Ini kalau ceritani Saudi ya. Makanya insya Allah Saudi itu 75 tahun ke depan lah, minyaknya yang sudah digali itu belum habis lah. Titik-titik yang belum dibor masih banyak. Itu tahu. Saya dapat cerita dari Ustadz Badri Ismail, Haji Badri Ismail Kepang ya, Kemutan, Kamut situ, rahimahullah, tokoh Muhammadiyah Pare. Beliau cerita, dulu tahun 80 ke bawah, sebelum tahun 80, orang asing kerja di Saudi dikasih kewarganegaraan, tidak maunya pulang. Saya cuma kerja di sini, pokoknya bisa haji setelah itu pulang. Tidak mau. Kenapa? Sana miskin, sana kering. Tapi Syekh Mekah cerita ke saya. Syekh Mekah. Dia tanya saya, "Anta min Indonesia?" "Nah, ana Indonesia." Kemudian ditanya dari mana? "Ana min Jawa Syarqiyah." Dia Jawa Timur. Salaman, terus cerita. Saya mau cerita, katanya Syekh di Mekah. Dulu ketika kami miskin, orang Indonesia itu jamaah haji paling luman, paling apa? Dermawan. Kalau pergi ke Mekah, mereka itu biasanya sangunya perhiasan emas dan apa? Ya emas-emas gitu lah. Perhiasan-perhiasan. Itu nanti kalau pulang dibagi-bagikan kepada orang Arab, pulang nggak bawa apa-apa. Mungkin fatwa dari kiai wis sedekah nang kono ben hajimu mabrur, ngoten ben lancar perjalananmu, numpak perahumu kok, numpak kapalmu kok sampean selamat, ora apa kerem, ora
ndelep awakmu. Nah, akhirnya dibagi-bagikan. Akhirnya saya itu ketika saya mengenalkan dari Jawa, Pak, dimuliakan di Arab itu saya. Sering kasih duit, sering dikasih makan. Naik taksi itu tanya orang Indonesia, terus kalau dites hafalan Quran, lek iso niku langsung gratis ora bayar. Subhanallah. Mereka tahu membalas budi kepada kita. Dulu jadi makanya kita ini jangan bakhil-bakhil. Nenek moyang kita ini dermawan. Kuroma mereka itu, orang-orang yang dermawan, bukan orang-orang yang bukhola, yang bakhil. Sampai detik itu diceritakan. Saudi dulu miskin. Kemudian ditemukan minyak, dibutuhkan minyak. Indonesia kalau mau bertakwa ini, kandungan di bawah bumi ini tidak ada bandingannya. Indonesia sebenarnya negara terkaya di dunia, asal penduduknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting untuk mendatangkan pertolongan Allah itu iman dulu. Sebab orang yang tidak beriman tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dulu. Di antara dalilnya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj surat nomor 22 ayat 38, Allah menyatakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha, sungguhnya Allah, yudafi'u, akan memberikan pembelaan, selalu membela 'anil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah akan membela orang-orang yang beriman. Saya ambil contoh ya. Palestina memang belum merdeka. Palestina masih terjajah. Palestina disakiti, dibombardir, ditembakin. Tapi ingat, survei membuktikan kelahiran bayi di Palestina itu paling tinggi di dunia. Jadi kelahiran bayi di Palestina itu paling tinggi di dunia. Dari jumlah penduduknya loh, kita hitungnya ya. Itu jumlah penduduk sekian melahirkan bayi sekian. Jadi bahkan pernah ada yang menghitung seorang ustadz tuh, yang mati dalam sebulan sekian, yang lahir lebih banyak. Subhanallah. Allah menolong demikian. Makanya walaupun dibunuh sampai sekarang masih banyak. Kenapa? Karena setiap kali yang mati satu, yang lahir dua, bahkan lebih. Coba nanti dicek. Dulu penelitian seorang ustadz, bukan saya yang meneliti. Beliau memberitahukan pada saya, ustadz yang meninggal sekian, yang lahir lebih banyak, 2 kali 3 kali lipat. Masya Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin pada saatnya nanti Allah akan memberi kemenangan, karena bumi Syam termasuk bumi yang dimana kaum mukminin akan diberi kemenangan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian dalil yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal surat nomor 8 ayat 19, wa annallaha ma'al mu'minin, dan sungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Bersama itu Allah melihat, mendengar, menolong, membela. Itu makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, ini yang terakhir dalam surah Ar-Rum surat nomor 30 ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini dalil yang sering dibaca para ustaz. Insyaallah panjenengan hafal, walaupun mungkin sebagian dari kita tidak tahu artinya. Wa kana haqqan 'alaina, dan adalah merupakan hak atas kami nasrul mu'minin, untuk menolong orang-orang yang beriman. Tinggal tunggu waktu saja, menolong orang-orang yang beriman, insyaallah ta'ala. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan. Sebagai penutup, nanti ya yang punya HP, lihat di Google Chrome atau YouTube, diketik, kalau tidak ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, suasana pagi di London. Itu lautan jilbab sekarang, London. Bahkan di Inggris, di istana Birmingham, apa itu namanya, ya, itu sudah ada masjidnya di dalam istana. Dulu tidak ada, sudah dibangunkan masjid. Bahkan sudah ada sekitar 4 atau 5 wali kota di seluruh Inggris itu muslim. Dan tidak mungkin mereka menjadi wali kota kalau kaum muslimin tidak mulai berkembang di sana, diakui perjuangan mereka, diakui kebaikan mereka. Bahkan berapa tahun yang lalu sensus di Washington DC, di mana? Amerika, ya, di USA di sana itu dari 8 juta penduduknya sekarang sudah bertambah. Dulu itu sensus yang lama 1 juta muslim. Jadi banyak mata-mata biru, mata-mata coklat itu masuk Islam. Orang-orang bule, orang-orang yang berambut pirang itu masuk Islam. Inilah ya janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan juga janjinya Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan walaupun 1 poin ya, lihat 1 poin 45 menit lebih Pak, berarti panjenengan boten kuat lah ngaji kula. 7 poin lagi.
Ini harus daurah khusus, diklat khusus nantinya. Nanti kita adakan entah di Mustaqim atau di Alitkon gitu. Penting ini dikaji supaya kita ini tahu sebab-sebab pertolongan agar kita mau menjalankan sebab-sebab tersebut. Jangan banyak ngomong. Kayaknya action nih belas, ngedabrus tok, ngomong tok, bengak-bengok tok, tapi nggak ada actionnya. Action, iman ditandani, gitu. Sabarnya ditingkatkan. Nanti akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ya, dulu masjid-masjid kita ya. Saya pertama kali di Alitkon dulu itu masih belum seperti sekarang ini. Guru kula yang paling sepuh sinten teng Alitkon itu Ustadz Muhammad Uqaddam rahimahullah, kalian Ustadz sinten Abdul Karim Hasan. Moro sepae Ustadz Abdul Kudus. Dulu beliau ngajar sirah Ustadz Muhammad tafsir Hamkani lho, kembutan-mbutan sing sepuh-sepuh. Kula ngaji kat Ustadz Nur Hasan juga guru kula, tapi rumiyin kula belajar dari Ustadz Nur Hasan Masjid Taqwa. Ustadz Sari kula derek keliling, pengajian keliling itu sudah lama itu. Saya zamannya Pak Tohari sampun sedo, kuwadah ning kula derek. Itu guru-guru saya semuanya, tidak bisa saya lupakan. Terus dari kalangan Nahdlatul Ulama, guru saya di Pari diantaranya Kiai Haji Muhammad Asnan. 6 tahun saya belajar dengan beliau. Kemudian Kiai Haji Muhammad Afandi Al-Habib Tertek, saya 2 tahun belajar dengan beliau, dan banyak lagi. Itu tokoh-tokoh kita yang telah berjuang untuk agamanya. Mudah-mudahan yang mendengar ceramah saya ini ya termotivasi, menjadi semangat untuk Islam. Insya Allah jenengan nulung agama ini Allah. Pun toh ora usah mikir mangan, pasti makan. Pasti makan. Kalau kita menolong agama Allah SWT pasti dijamin ditolong oleh Allah SWT. Tapi harus yakin Allah akan mendatangkan pertolongannya. Tapi kalau kita tidak mau menolong agama Allah, menelantarkan, cuek, orang mboten peduli, orang gape, kita juga akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kula ngaji ngene rada semangat kula. Ya. Umpama kopi aku lah tambah semangat iki. Soale teh, mboten guyon niku Pak Andri, mboten. Kula senengane teh kok, Pak. Kopi mboten pun dangu kula rada prei ngopi. Lah kula lek ngopi ora iso turu ya. Langsung kancilen ya. Nggih, mboten. Ini mau guyon tok, guyon. Rada semangat. Soalnya pembahasannya memang membuat orang semangat, ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya banyak bicara tapi banyak apa? Berbuat. Jadi hidup ini perbuatan, bukan hidup ini ngedabrus itu bakul jamu. Loh, sama nang ngedabrus lho. Aku kan ngajak sampean berbuat gitu. Ya Ustaz harus gedabrus, Ustaz meneng ayo. Jamaah ra pinter-pinter. Tapi kita tidak boleh hanya gedabrus, harus ada action. Harus ada bukti dari perbuatan kita. Insya Allah kalau ada action, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa permohonan dari Pak Andri. Mudah-mudahan ya Pak Andri juga membuat rumah sebenarnya untuk istri Pak nggih. Nggih, Ibu sampun sito, asmanipun sinten Ibu? Ibu Widyastuti nggih. Mugi-mugi wonten alam kuburipun dipun paringi jembar kubure, padang kuburipun dipun paringi cahaya saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dipun balas amal salehipun, dipun sepunten dosa-dosanipun, lan mugi-mugi Pak Andri, Mas Muhammad, sinten mau lali maneh. Mas Muhammad Anwar Novianto nggih. Iki mugi-mugi saged terus ya istiqomah, semangat nggih. Semangat usaha, semangat bisnis, semangat ngajinipun mugi-mugi tansah mengatan. Monggo donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi donga kula panjenengan wonten dalu menika dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fi ma a'taitana. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fi ma a'taitana. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fi ma a'taitana. Allahumma barik lahum fi tijaratihim. Ya Allah barik lahum fi tijaratihim. Ya Allah barik li ailati Pak Andri Sulistianto. Barik lahum fi tijaratihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.